karena kasus Rena. Gua rasa nggak mungkin Nino punya siasat licik kayak begini. Lagi pula dia juga nggak mungkin berani berbuat seperti ini. Terus kalau bukan Nino yang nyulik saya, siapa? Punya tujuan apa mereka? Ini jelas sekali panggilan telepon di rumah sakit itu cuma umpan buat saya pergi. Psikogenik. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Selain dari cedera otak, stres berlebih, ini juga bisa memicu itu terjadi. Kenapa Al nggak pernah ngomong masalah ini sama siapapun? Sayangnya, yang dialami oleh Pak Al ini sudah mencapai kadar yang sangat berat. Sehingga harus dirawat di rumah sakit secara intensif. Dan sayangnya lagi, Bu, sekarang Pak Al sudah pergi entah kemana. Padahal, jika tidak dirawat secara serius, saya khawatir bisa berdampak buruk di masa depan. Masih ada yang mau ditanyakan? Kami rasa sudah cukup. Mungkin Pak sudah ada pertanyaan. Saya nggak ada. Terima kasih dok, itu aja. Terima kasih dok sudah merawat anak saya sejauh ini. Dan saya juga atas nama keluarga minta maaf karena anak saya pergi diam-diam dari rumah sakit tanpa melanjutkan pengobatan. Sama-sama, Bu. Mari. Terima kasih dok. Thank you dok. Bu Rosa, apa Al keluar dari rumah sakit ini karena menghindar dari kita? Saya kurang tahu pasti sih Pak. I'm not too sure. Tapi knowing Al, tahu sifatnya Al seperti itu kan Pak. Dia nggak mau menyusahkan orang tua, dia nggak mau menyusahkan orang lain dan dia menyimpan semuanya sendiri. Dan ya kita semua tahu bahwa cuman sama Andin dia mau terbuka. Iya, betul Bu, Pak. Memang sepenglihatan saya dan sejauh ini hanya Bu Andin yang bisa menenangkan Pak Al ketika Pak Al bicara dengan Bu Andin. Ya mungkin kita tahu kondisi kita sangat khawatir dengan Pak Al, tapi mungkin kita bisa sedikit lega dengan tadi melihat rekaman CCTV-nya, kita melihat Pak Al seperti baik-baik saja. Untuk itu mungkin sebaiknya Bu Rosa dan Pak Surya pulang untuk istirahat. Biar nanti setelah saya antarkan Bu Rosa, saya bisa langsung mencari Pak Al. Oke kalau gitu. Ya, Pak Surya juga pulang istirahat Pak. Iya. Tolong update terus ya, kabarin saya terus. Pasti Pak. Ya udah. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Mari. Siapa kalian? Siapa, saya tanya, siapa kalian? Kenapa ikat saya begini, kenapa? Lepas ini. Kalau mau berantem sama saya sini, lepas ini. Saya ladenin ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tambah lagi aja. Ada berapa? 10, 20. Suruh ke sini. Nggak usah banyak ngomong loh.
Duh, ini Al masih aja nggak bisa dihubungin. Ya Allah, ada apa dengan anak hamba ya Allah? Iya Bu, saya juga sudah terus-menerus menelepon Pak Al tapi tidak tersambung juga Bu. Mungkin memang sepertinya kita harus menunggu sampai Pak Al yang mau kita aja. Iya Ren, tapi saya nggak sabar dan saya juga cemas sekali gitu loh. Maksudnya Al itu terlalu memaksakan dirinya sendiri. Iya Bu, betul Bu. Tapi memang mungkin ini naluri Pak Al Bu. Beliau sangat khawatir dengan Askara yang sampai sekarang belum ditemukan. Akhirnya beliau memutuskan mencari Askara sendiri Bu. Ya itulah Ren, kamu tahu sendiri sifatnya Al seperti apa. Dia tuh selalu semuanya dikerjakan sendiri walaupun itu mengancam jiwanya. Dia nggak peduli sama sekali. Tapi kan saya sebagai seorang ibu tuh saya khawatir karena anaknya selalu menghadang bahaya. Aduh, selalu aja bahaya dicari-cari sama dia. Ya semoga aja ya Bu. Allah terus melindungi Pak Al. Amin Ren, amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum, Sa. Ini Papa baru sampai rumah. Tadi Papa habis dari rumah sakit tempat Al dirawat. Iya, alhamdulillah Al udah ditemukan. Ya, cuman tadi pas Papa ke sana, Al udah harus pergi. Jadi Papa nggak bisa ada waktu banyak buat ngobrol sama Al. Ya, Al tadi katanya menemukan jejak Askara dan dia sekarang lagi ngurus masalah itu. Semoga Askara bisa cepat ditemukan ya, Nak. Iya. Amin, 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 Nak. Udah nanti cerita panjangnya pas kamu di rumah aja. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bapak sudah pulang? Udah, Rati, udah. Oh ya, kamu udah siapin makanan nggak buat Elsa? Alhamdulillah sudah, Pak. Udah. Iya, Ya ini udah. baru mau nyapu. Nggak usah. Ini juga tadi pagi udah sapu kan. Jadi nggak apa-apa, kamu pulang aja. Keburu hujan nanti. Nggak apa-apa. Ya. Iya udah, kalau gitu saya pulang dulu ya, Pak. Ya. Makasih ya, Rati. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Nino. Sore. Maaf banget ya saya baru datang soalnya saya tadi ada urusan dulu di luar. Gak apa-apa. Kalau urusan kantor semuanya bisa saya handle. Semuanya aman. Gimana Bu Sarah? Semuanya baik-baik aja? Ya, semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah. Pak Nino nanya apakah aku baik-baik aja. Sepertinya dia mulai perhatian sama aku. Gimana Pak Nino soal sidang besok? Untuk penschedulan saya sudah dapat info. Tinggal kita tunggu proses persidangannya akan seperti apa. Ditambah lagi saya juga masih belum tahu strategi apa yang dibawa Aldebaran nanti ke pengadilan. Karena ya saya berharap persidangannya cepat selesai, masalah ini cepat selesai, jadi semuanya bisa selesai secara kekeluargaan lah. Walaupun secara hukum harus ada penetapannya. Tapi Pak Al pasti akan diam aja kali ini. Aldebaran gak menyiapkan apa-apa. Karena sekarang dia gak bisa kemana-mana. Anda kenapa? Ya gak apa-apa. Ya dengan bukti-bukti yang Pak Nino udah miliki, saya yakin kok Pak Nino pasti akan menang. Dan akan berhasil membawa Reina pulang bersama Pak Nino. Amin, insya Allah. Kenapa jadi ngomongin masalah keluarga ya? Oh ya, soal kerjaan ini ada beberapa klausul. Ini harus dipertimbangkan sama notaris juga, dan juga persetujuan dari Bu Zara sendiri. Siapa mereka ini? Siapa sebenarnya yang sudah culik saya? Cukup cerdas mereka memanfaatkan situasi saat ini di mana saya kurang sehat. Apa yang mereka untungkan dari situasi seperti ini? Meskipun sebenarnya saya nggak mau menduga ke sana. Tapi apa mungkin penculikan ini ada kaitan sama Nino? Karena sekarang sedang berlangsung persidangan kan. Tapi apa mungkin Nino mau melakukan hal kotor semacam ini untuk memenangkan hak asuh Reina?
Papa rasa nggak mungkin Nino punya siasat licik kayak begini. Lagi pula dia juga nggak mungkin berani berbuat seperti ini. Terus kalau bukan Nino yang nyulik saya, siapa? Punya tujuan apa mereka? Ini jelas sekali panggilan telepon di rumah sakit itu cuma umpan buat saya pergi. Tapi dari mana orang yang nelpon saya bisa dapetin video Askara? Terus kenapa orang yang telepon saya bisa tahu soal ART Permadi yang lagi saya cari? Apa memang benar Askara sedang bersama orang-orang ini? Ya Allah, seandainya benar Askara ada di tangan mereka, lindungi anak saya ya Allah. Dimanapun kamu berada, nak, Papa selalu berdoa supaya kamu menjadi anak yang kuat. Papa janji Papa pasti akan nemuin kamu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Papa ya Allah? Papa, Rena kangen sama Papa. Apa keadaan Papa baik-baik saja? Kok belum bobo sih? Udah malam loh. Kakak Rena, udah dong murungnya, jangan sedih terus. Atau mau dibacain dongeng sama Sis Mirna? Saya coba. Dongengnya tentang Timun Mas. Wow, kearifan lokal. Ya. Jadi Timun Mas itu ceritanya lagi pergi ke sungai. Tanpa sengaja Timun Mas bertemu dengan kodok buruk rupa. Nah, pada saat bertemu, Timun Mas itu apaan sih? Ini ceritanya apa sih? Kok ceritanya malah ngalor ngidul? Kalau Timun Mas ya Timun Emas lah, nggak usah sosok itu pangeran kodok buruk rupa. Kan itu beda lagi ceritanya. Dih, apaan sih? Orang yang ceritanya kayak begitu. Lu mah nggak tahu. Lah, itu mah dua cerita dijadiin satu. Ya satu-satu dong pelan-pelan. Ih, lu salah lu. Kagak, itu bener. Timun Mas itu ketemu sama kodok buruk rupa. Nah, makanya gue cerita kayak gitu. Lu yang salah berarti bukan gua dah. Aslinya Timun Mas itu nggak ketemu siapa-siapa di kali, malah dia yang anyut. Ini cerita yang mana? Dih, kata siapa dia nganyut? Nganyut kemana? Emang dia kayak jemuran nganyut? Lah kata ceritanya begitu. Enggak begitu. Buku yang mana sih yang di ini sama Mbak Mirna nih? Lu yang salah baca buku kayaknya deh. Orang mah sebenarnya ceritanya tuh kayak begitu. Sus Mirna sama Miss Kiki berantemnya sengaja buat hibur aku yang lagi sedih. Ibu. Oma, alhamdulillah, Oma nggak apa-apa. Ibu. Lagi cerita apa sih, seru amat kalian? Ibu cerita Timun Mas, Bu. Oh, gitu. Tapi ceritanya ngawur, Bu. Enggak, Bu. Bener, Bu. Timun Mas itu ketemu sama kodok. Dianya aja salah baca buku. Udah, sudah malam, waktunya tidur. Oh iya. Ya? Kita ke belakang. Iya. Kakak Rena. Udah sayang. Selamat malam. Ya. Jadi itu Timun Mas tuh kayak begitu ceritanya. Itu bukan. Bukan. Itu tokek. Kok toke sih? Itu pada cerita apa? Hah? Suster Mirna sama Miss Kiki. Oma temenin Rena bobo ya? Aduh. Sekarang Oma tidur. Hei, kamu mikirin apa sayang? Kamu mikirin papa ya? Rena jangan khawatir. Insya Allah papa kamu akan segera sembuh dan pulang ke rumah.